Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali pagi hari ini sebelum menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, memberi makan jiwa dan roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema Natal yang mengubah kekosongan menjadi kepenuhan. Yesaya pasal 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas mereka terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara, kita sering merayakan Natal dengan lampu-lampu yang cerah, tawa dan hadiah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Natal lahir dari sebuah kondisi yang disebut kegelapan. Kegelapan dunia seperti perang, bencana, penyakit, ketidakpastian ekonomi. Kegelapan hati, rasa kesepian, keputusasaan, rasa bersalah, dan kekosongan spiritual yang tidak bisa diisi oleh perayaan atau materi. Yesaya berbicara tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Pertanyaannya, apa yang kita cari dalam kegelapan? Dan seberapa dalam kekelaman yang sedang kita alami? Bapak Ibu Saudara, kabar baik Natal bukanlah bahwa kita harus mencari terang, melainkan bahwa terang itu telah datang kepada kita. Haleluya. Yesaya menubuatkan kelahiran Sang Juru Selamat dengan gelar-gelar yang mengandung semua harapan yang kita butuhkan. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasihat ajaib, dia tahu jalan keluar dari kebingungan kita, harapan dalam bimbingan. Allah yang perkasa, dia memiliki kuasa untuk mengalahkan ketakutan dan penderitaan terberat kita, harapan dalam kekuatan. Raja damai, dia membawa kedamaian sejati yang melampaui keadaan dunia, harapan dalam kedamaian. Bapa yang kekal, hati seorang bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, harapan akan masa depan. Bapak Ibu Saudara, malaikat tidak hanya mengumumkan kelahiran seorang bayi, tetapi mengumumkan kabar baik sukacita besar yang berlaku untuk seluruh bangsa. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus adalah bukti bahwa janji Allah selama ratusan tahun telah dipenuhi. Allah tidak pernah melupakan kita. Dia datang
bukan sebagai raja yang mengintimidasi, tetapi sebagai bayi yang rentan. Kerendahan hatinya adalah jaminan bahwa dia tahu dan mengerti kerapuhan kita sebagai manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa dan kematian. Natal memberikan kita jangkar bagi jiwa kita. Dunia ini seperti lautan yang berombak dan tidak terduga. Rasa sakit, kehilangan, dan kegagalan bisa membuat kita terombang-ambing. Kristus, sang harapan Natal, adalah jangkar kita. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Harapan Kristen bukanlah sekedar optimisme atau berharap hal-hal baik akan terjadi, tetapi adalah keyakinan teguh bahwa Kristus adalah Allah yang benar dan Dia memegang kendali atas akhir cerita kita. Natal mengundang kita untuk meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam terang. Bapak Ibu Saudara, hidup bukan lagi dalam keputusasaan masa lalu, tetapi dalam terang janji-janjinya. Hiduplah dalam damai dan kekuatan yang Dia berikan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapa, kami bersyukur betapa besar kasih-Mu atas kami manusia. Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan dosa, dari kegelapan kehidupan yang tanpa harapan, dan memberikan kami terang yang membawa damai, bahkan yang membawa pada kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah,
dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.